Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah bisa mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak digunakan pemiliknya selama 2 tahun berturut-turut dan lahan ini bisa didistribusikan oleh masyarakat. Tanah hak guna usaha atau HGU dan juga tanah hak guna bangunan atau HGB yang tidak dimanfaatkan 2 tahun berturut-turut bisa menjadi tanah terlantar. Pak Presiden ini. Sebelumnya akan ada tahapan peringatan selama lebih dari 580 hari sebelum ditetapkan menjadi tanah terlantar. Dasar hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 untuk lahan yang tidak digunakan ditetapkan masa tunggu beberapa tahun. Peringatan 3 kali supaya lahan tidak diterlantarkan. Tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Dikembalikan kepada negara ini untuk keadilan nih. Ini untuk keadilan. Jadi semangat pemerintah untuk keadilan, ya. Semangat pemerintah yang kedua adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Karena harusnya ketika lahan dimiliki, digunakan atau kalau misalnya itu HGU, ya, itu harus kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi semangatnya itu bukan semangat mengambil, semangatnya itu adalah mendorong orang yang memiliki lahan supaya menjadikan lahannya produktif atau digunakan, ya. Supaya nanti nggak diduduki orang, tiba-tiba 10 tahun datang, loh kok sudah ada orang di sana, jadi konflik agraria. Itu mencegah konflik-konflik yang tidak perlu. Semangat tadi juga, kalau cuma dapat lahannya segini, X, jangan X tambah 5 gitu. Atau jangan X tambah 10, yang tambah 10 itu ilegal, harus dikembalikan kepada negara. Mekanisme dan juga penetapan lahan HGU dan juga HGB yang dianggap terlantar dan dapat diambil alih oleh negara. Sudah bergabung bersama kami ada Sekjen Kementerian ATR BPN periode 2016-2018 Nur Marzuki. Pak Nur, saya langsung saja, Anda melihat apa sebenarnya motivasi pemerintah mengatur tanah terlantar 2 tahun diambil alih negara? Baik, terima kasih Mas Andro. Sebetulnya kita lihat dulu dampak dari tanah terlantar. Jadi dampak tanah terlantar itu ada 2. Yang pertama adalah potensi pendapatan negara hilang, 1. Yang kedua, tanah terlantar ini menyebabkan sebagai terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Sehingga negara sudah memberikan hak kepada badan hukum maupun perorangan, tapi justru negara mendapatkan beban lagi dia. Sehingga inilah digagas tahun 2006, saya menggagasnya waktu itu, kita bentuklah satu direktorat tanah terlantar. Yang tujuan utamanya itu adalah kita bagaimana mengedukasi para pengusaha-pengusaha ini untuk agar tanahnya itu dimanfaatkan supaya ada nilai tambah dia. Kemudian selanjutnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja layak PP 20 tahun 2001 itu kemudian juga meliputi juga untuk bidang-bidang tanah pemukiman masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar mereka memanfaatkan tanahnya. Jadi jadi keberadaan pemerintah ini tidak ada sedikit pun yang punya niat untuk menyusahkan masyarakat, apalagi mau mengambil hak masyarakat, tapi lebih kepada mengedukasi agar tanah-tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah ini didayagunakan, dimanfaatkan supaya punya nilai tambah. Karena di sisi lain pemerintah ini saat ini sangat membutuhkan tanah. Untuk pembangunan rumah saja kita punya backlog rumah 13 juta keluarga. Sehingga itu butuh tanah untuk membangun rumah-rumah untuk masyarakat. Itu yang menjadi latar belakang, itu harus ditertibkan. Pak Nur, tapi dari pemerintah tanah terlantar 2 tahun ini rawan konflik. Argumen yang tepat, Pak? Ya, jadi kalau tanah itu tidak dimanfaatkan, kosong, itu pada akhirnya kan masyarakat masuk laut, masuk ke dalam menguasai tanah tersebut, sehingga yang pada satu saat nanti pemiliknya datang, tak tahu tanahnya sudah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga inilah salah satu faktor tingginya sengketa pertanahan di Indonesia akibat adanya tanah-tanah terlantar yang tidak dikuasai oleh pemiliknya. Baik. Pak Nur, tapi kan kesan yang timbul pemerintah ambil alih tanah masyarakat karena tak dimanfaatkan secara optimal. Padahal warga sudah punya legalitas, Pak, punya surat-suratnya. Ya, betul. Jadi
sertifikat itu adalah untuk kepastian hukum. Tetapi tanah itu harus dimanfaatkan. Tanah itu punya fungsi sosial. Tetapi dalam pengambil alihan oleh pemerintah dalam ini adalah penertiban itu tidak gampang dilakukan oleh pemerintah. Banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah ada aspek kesengajaan. Jadi aspek kesengajaan di dalam menelantarkan tanah. Jadi ada aspek kesengajaan, kemudian dampak selanjutnya adalah dari tanah telantar tersebut kemudian dikuasai menjadi perkampungan-perkampungan. Kemudian yang kedua, tanah telantar ini berdampak juga sudah dikuasai orang lebih 20 tahun. Kemudian tanah telantar ini juga menyebabkan nilai sosial tanah itu menjadi hilang. Sehingga apabila ini betul-betul terjadi, aspek kesengajaan dan 3 aspek itu terjadi, itulah proses dalam penertiban yang dilakukan. Tetapi di dalam proses penertiban tanah telantar ini ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama tentunya kita ada tim yang akan turun ke lapangan, akan menjumpai pemilik tanah, menanyakan kenapa tanah ini telantar. Nah, dari situ akan kita mendapatkan informasi apabila memang ada aspek kesengajaan, memang telah dilakukan peringatan 1, kedua, ketiga, mereka juga tidak menghiraukan peringatan pemerintah, barulah tindakan itu dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan yang panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apabila di dalam komunikasi oleh tim yang melakukan penertiban tanah ini bahwa ada alasan-alasan yang tepat bagi mereka bahwa itu tidak dilakukan penertiban, misalnya dia punya tanah tetapi dia belum cukup uang untuk membangun tanah tersebut. Ini sudah dikesampingkan dalam aturan bahwa tidak bisa dikenakan sebagai objek tanah telantar. Tapi sementara dia tidak bisa membangun atau belum bisa membangun, tapi kita akan sarankan, tim akan menyarankan supaya dimanfaatkan. Mungkin sementara sebagai penempatan transisi mungkin bisa dibikin kebun dulu atau diusahakan lebih dahulu. Sehingga ini betul-betul tidak memancing orang untuk masuk untuk menjadi konflik pertanahan jadinya. Terima kasih banyak Sekjen Kementerian ATR BPN periode 2016-2018, Nur Marzuki sudah bergabung di Kabar Petang.